Hai Tribuners, selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Ketemu lagi dengan aku Risha Dan aku Joy. Ya, di Selamat Sore Medan seperti biasa kita sudah punya 3 berita yang siap dibagikan untuk Tribuners sekalian. Benar. Ya, Risha, apa kabar hari ini? Kikuk ya, baik. Hari ini aku menjadi korban mati lampu di kota Medan. Tuh, ya jadi hari ini Tribuners itu banyak sekali yang mati lampu dan bergilir. Yaps. Khususnya ini di Sumatera ya, di Pulau Iya. Sumatera. Jadi nggak hanya Medan sih sebenarnya. Mm-mm. Di mana-mana juga kayak Iya. gitu udah. Nah, kira-kira itu kenapa ya? Nanti Mati kita lampu, bakalan nanti kita bakal bahas di di akhir. Jadi di akhir segmen ini. Jadi kalian pastikan nontonnya sampai akhir ya. Iya. Jangan di skip karena Betul. 2 beritanya juga, yang pertama juga nggak kalah penting ya, Joy. benar Savana. sekali. Malah lagi panas-panasnya, mati lampu pula. Banyak kan orang yang ngeluh. Apalagi tadi malam. Yang nggak enak itu sebenarnya mati lampu di malam hari. Iya, bener. Karena itu waktu istirahat kita kan, yang mau kita santai. nyaman gitu ya, Iya. malah mati lampu harus panas-panasan yang biasanya ber-AC gitu. Tadi malam itu di beberapa titik lokasi tuh Mati banyak lampu. yang mati lampu sampai jam 3 pagi, bayangin. Dari jam 7 malam. Wih, Ih, melebihi panasnya. jam yang dijanjikan ya, PLN. pancing itu apa loh? Semalam itu mati lampu total. Terus ada juga di Labuan Batu mati lampu juga. Sampai ke Labuhan Batu ya, bahkan ke Kota Pinang ya kabarnya. Oke. Banyak jangkauan si Joy ini Tribuners. Jadi kayak ke Kota Pinang, ke Labuan Batu tuh dia tahu gitu. Ini di berita pertama ada apa, Joy? Ya Tribuners, ini adalah berita yang enggak asing lagi buat Tribuners, yaitu berita mengenai mantan Bupati Langkat, yaitu Bapak Terbit Rencana Perangin-Angin. Nah, setelah sidangnya itu 5 kali ditunda, akhirnya Terbit Rencana Perangin-Angin sekaligus terdakwa kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO dituntut jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Langkat selama 14 tahun penjara. Ini Risha ingat nggak kasusnya yang ada ditemukan kerangkeng? Iya, Ah, yang sempat viral betul. Aduh, udah lama kali sih. Iya, baru ada satwa langka yang dilindungi ada sama dia. Tapi kan kemarin itu case yang udah pernah kita ungkap kepada Tribuners itu mengenai satwa langkanya. Nah, ini sekarang dia udah mulai ke TPPO. Oke. Nih, tindak Pidana pidana perdagangan orang ya, karena ada manusia juga kan di dalam kerangkengnya tuh. Nah, tak hanya 14 tahun penjara, terdakwa Terbit juga didenda 500 juta rupiah untuk perbuatan pidana yang dilakukannya. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Andriansyah membuka persidangan pada pukul 14 WIB tadi, di mana pada kesempatan itu jaksa hanya membacakan pokok-pokok isi dari tuntutan. Nah, adapun pasal yang dilanggar oleh ex Bupati Langkat ini yaitu pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam surat dakwaan keempat. Ada juga beberapa barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa. Wow. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya kita saksikan dulu video berikut ini. Yang lalu akan menjadi bahan pertimbangan dia, kan begitu? Iya. Ya. Apa yang dilakukan? Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang ingin melindungi hak warga negara Indonesia. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi para saksi dan korban. Terdakwa selaku kepala daerah yang merupakan seorang public figure seharusnya memberi contoh yang baik pada keluarganya bahwa terdakwa memberi persidangan bahwa terdakwa tidak bertindak baik untuk melakukan pembayaran restitusi terhadap para korban, bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal yang menyenangkan terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dan memperhatikan undang-undang yang bersangkutan. Betul. Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Terbit Rencana Perangin-Angin SC alias Pak Terbit
Alisan telah terbukti secara salah dan bersalah melakukan tindak pidana yang merencanakan atau melakukan permufakatan orang, tindak pidana perdagangan orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penikaman, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kesusilaan, penjeratan hutang ataupun teribayar atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang menekankan dari atas orang lain membuatkan orang tereksploitasi. Melanggar pasal 2 ayat 2 tentang 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam surat dakwaan 4. Kedua, menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun penjara dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah maksimal selama 6 tahun kurungan. Ketiga, membebankan kepada terdakwa biaya restitusi sejumlah 2.377.854.900. Oke. Nah, jadi ada juga nih beberapa korban yang bakalan dibayarkan restitusi. Nah, jadi Tribuners di Tribun Medan ini membahas berita-berita ini lengkap loh, dari sudut pandang yang beragam. betul. Dan untuk itu kita telah terhubung bersama reporter kita. Ada Bang Anil. Bisa-bisanya dia promo dulu. Selamat sore Kak Ika dan Kak Langsung kena selamat sore kan? Selamat sore Bang Anil. Selamat sore Tribuners. Lagi di mana Bang? Di PN kah? Ini sudah bergeser Kak, tapi masih di Startup. Oke, sudah bergeser. Baik Bang, silahkan informasi lebih detailnya mengenai kronologi sidang ex Bupati Langkat, Bapak terbit rencana Peranginangin Bang. Baik Kak, jadi memang setelah 5 kali ya, seperti yang tadi sudah Kakak sampaikan, setelah 5 kali ditunda karena jaksa belum siap dengan tuntutannya, namun pada hari ini tepatnya tanggal 5 Juni 2024 ex Bupati Langkat terbit rencana Peranginangin sekaligus terdakwa kasus tindak pidana perdagangan orang itu dituntut oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Langkat itu selama 14 tahun penjara. Jadi tidak hanya dituntut 14 tahun penjara saja, terdakwa terbit juga. Bang Anil, halo. Halo, Sekitar Oke. 500 juta rupiah. Ya, halo Kak. Ya, oke, lanjut Bang. Ya, jadi memang Ketua Majelis Hakim sendiri yang bernama Adriansan memang buka persidangan itu pukul 2 siang tadi ya, namun sesuai dengan sistem informasi atau webnya dari Pengadilan Negeri Sabar sendiri, harusnya persidangan itu dimulai pada pukul 10 pagi. Namun karena ada beberapa kendala termasuk jaksa ataupun hakimnya itu belum berada ya, atau sedang melakukan kegiatan lain, sehingga sidang tersebut dimulai pada pukul 2 siang tadi. Oke. Jadi tadi salah seorang jaksa dari Kejaksaan Negeri Langkat sendiri sudah menguraikan ya terhadap hal yang memberatkan ataupun yang meringankan terdakwa, sehingga terdakwa itu dituntut dengan pidana kurungan penjara selama 14 tahun. Salah satunya itu yang memberatkan terdakwa yaitu karena terdakwa ini disebut-sebut ya tidak mendukung program pemerintah yang ingin melindungi hak-hak warga negara Indonesia. Baru perbuatan terdakwa ini menimbulkan trauma mendalam bagi para saksi dan korban yang dulunya dipekerjakan ya, atau yang mulanya itu di Rangkeng ya, di kediaman terdakwa dan dipekerjakan ke pabriknya seperti itu. Tak hanya itu, bahwasanya terdakwa ini terbit rencana Peranginangin yaitu merupakan public figure yang dimana yang seperti kita sampaikan dia merupakan ex dari Bupati Langkat. Kemudian terdakwa juga baru ini ya menjalankan hukuman yaitu tindak pidana korupsinya yang sudah berkekuatan atau berkeputusan kekuatan tetap dari pengadilan seperti itu Kak. Oke, Jadi Bang. ada sekitar jadi memang di dalam persidangan sendiri mungkin tanya ya restitusi apa. Jadi halo.
Halo, Iya, halo, iya, Bang. Bang. Lanjut Bang. Ya mungkin ya terkait restitusi ya, mungkin banyak yang bertanya restitusi apa. Restitusi itu adalah hak yang sebelumnya restitusi ini sudah diajukan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban, karena mulanya para saksi dan korban ini masih dalam lindungan LPSK yang berjumlah 12 orang, yang dimana di dalam itu harus dibayarkan restitusinya yang diperkirakan atau berjumlah dan restitusi ini sendiri sudah dituangkan dalam dakwaan yang berjumlah 2.2.873.873.000 rupiah seperti itu Kak. Jadi ini harus dibayarkan terdakwa terhadap 12 orang korban yang sebelumnya menjadi korban dalam kerangkeng yang dipekerjakan di pabrik milik terdakwa seperti itu Kak. Dan restitusi ini sendiri memang mengingat beberapa persidangan yang sebelumnya, seperti anak terdakwa sendiri sebelumnya itu pernah disidang juga terkait kerangkeng yang berada di belakang kediaman terdakwa, memang sempat melakukan atau memberikan membayarkan restitusinya, dan restitusi ini disebut-sebut menjadi pertimbangan jaksa untuk menentukan tuntutannya seperti itu Pak. Jadi tadi Bang Anil. Belum dipenuhi ya oleh terdakwa, sehingga jaksa masih menuntut dengan masa tuntutannya yaitu 14 tahun penjara. Bang Anil mungkin boleh kita flashback sedikit dan diinformasikan kepada Tribuners ya. Sejak tahun kapan nih ex Bupati Langkat ini ditetapkan menjadi tersangka atau kasusnya viral, Bang? Yes, baik. Jadi memang mulanya terdakwa atau ex Bupati Langkat Berkencana Parangit ini dia ditangkap oleh KPK terkait kasus OTT-nya di Kabupaten Langkat. Namun setelah ditangkap oleh KPK, kasus ini merentet gitu Kak. Itu ditangkap KPK sejak tahun berapa Bang? Di tahun berapa? Ada di tahun 2023 awal sepertinya Kak, kalau saya tidak salah. 2023 awal, silakan. Awal, iya benar. Jadi terkait kasus OTT yang ditangkapkan oleh KPK itu sudah inkrah ya, atau sudah berkekuatan hukum tetap. Beliau divonis dengan pidana waktu itu di sekitaran 9 tahun penjara, namun melakukan banding dan hasilnya jadinya 7,5 tahun Kak. Bang, untuk korupsinya. Pada saat itu beliau masih menjadi bupati aktif ya Bang? Non-aktif. Sudah non-aktif. Pada saat itu sebelumnya dia aktif, namun karena ditetapkan tersangka dalam kasus OTT, beliau dinonaktifkan dari bupati. Ya, silakan dilanjut Bang. Jadi ini merentet sampai ada kasus yang mungkin sebelumnya kita pernah juga melakukan live ya di Selamat Sore Medan ini, yaitu kasus kepemilikan satwa liarnya. Untuk satwa liarnya sendiri beliau sudah vonis juga, itu cuma hanya 4 bulan penjara. Namun ini kasus yang ketiga, yaitu kasus TPPO, tindak pidana perdagangan orang, yang mulanya pekerjanya ini, orang-orang ini itu di kerangkeng yang berada di belakang kediaman rumahnya dan dipekerjakan di pabriknya Kak. Seperti itu. Berarti namun itu tadi benar adanya gitu ya Bang ya? Ya, bagaimana Kak? Untuk korban-korban yang di kerangkeng lalu dipekerjakan di pabriknya itu benar adanya gitu ya? Iya benar, itulah makanya ia ditetapkan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang seperti itu Pak. Dipekerjakan, bahkan disebutkan tidak digaji seperti itu. Apakah Bang ini yang 12 korban yang akan berhak menerima restitusi ini hanya mereka lah korban dari Bapak terbit rencana ini Bang yang di kerangkeng? Atau ada korban lain? Memang dari 12 orang ini memang ini sebelumnya sudah dilakukan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban, yaitu LPSK. Jadi mereka yang menghitung dan mendata yang berhak menerima uang restitusi ini Kak. Jadi tidak semuanya. Jadi hanya sekitar 12 orang saja. Dan korban dan saksi ini merupakan korban yang mengalami trauma berat ya Kak. Jadi ini yang berhak untuk menerima uang restitusi seperti itu. Dan tadi saya lupa juga menyampaikan dalam kasus ini memang ada beberapa barang bukti yang disita, bahkan sesuai dengan tuntutan jaksa itu dirampas untuk negara Kak. Jadi ada 1 unit mobil
Toyota Avanza dan Toyota Hilux yang digunakan untuk keseharian itu mengangkut orang dari kerangkeng sesuai fakta persidangan yang kita dengar, itu diangkut dari kerangkeng dan menuju ke pabriknya seperti itu. Jadi tak hanya 2 kendaraan itu saja, bahkan pabriknya juga itu disita atau dirampas untuk negara dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Meski begitu, kita masih menunggu vonis nantinya yang akan dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Stabat. Bang Anil, boleh dijelaskan kepada Tribuners apakah sudah terungkap pabrik apa yang dimiliki oleh Bapak terbit rencana Perangin-Angin? Ya, terdakwa terbit rencana Perangin-Angin itu memiliki pabrik kelapa sawit swasta, Kak. Jadi itu pabrik kelapa sawit. Apakah saat ini masih beroperasi pabriknya, Bang? Saat ini sudah disingkat, tidak ada aktivitas. Jadi dari mulanya sidang ini dimulai, yaitu sejak hampir 1 tahun yang lalu, ini sudah hampir setahun sebenarnya, Kak. Bulan 7 ini sudah masuk 1 tahun ini. Betul. Sidangnya. Jadi sidangnya ini cukup lama sebenarnya, Jadi sudah 1 tahun ini, hampir selesai lah seperti itu. Jadi selama 1 tahun itu disita dan tidak boleh ada kegiatan sama sekali dalam pabrik tersebut, Kak. Berarti karena terlalu banyak ya dari kasus OTT dan case-case lainnya terungkap. Ya. Jadi sebenarnya masih ada 2 kasus lagi. Jadi setelah TPPO ini selesai, terdakwa terbit rencana Perangin-Angin akan menjalankan 2 kasus lagi yang saat ini belum dimulai ya kasusnya. Itu ada kasus pidananya itu kerangkeng manusia yang di belakang rumahnya itu belum diadili atau belum dijalani persidangan. Oh, itu beda. Baru ya, ada Bang? satu kasus. Beda sama TPPO berarti ya, Bang? Beda. Itu nanti kerangkeng sendiri karena ada korbannya yang meninggal, Kak. Oh iya, itu tadi mau aku tanya. Ada korban yang meninggal nggak? Lalu Bang, jadi korbannya itu ada meninggal itu sebenarnya 3 orang, namun hanya 2 yang diproses karena yang satunya lagi kita tidak mengetahui secara pasti ya mengapa tidak melakukan laporan ke pihak kepolisian. Namun yang membuat laporan ke pihak kepolisian itu ada 2 korban yang tewas di dalam kerangkeng. Jadi sebenarnya ini masih dalam rentetan kasus yang dialami anaknya juga pada waktu itu. Jadi ada 9 orang tersangka, 9 orang tersangka. Dari 9 itu salah satunya Pak Terbit atau terdakwa Terbit ini. Namun pada saat itu untuk berkas terdakwa Terbit sendiri itu dipisah dengan anaknya, sehingga nanti kasusnya akan berjalan sendiri seperti itu, Kak. Jadi Pak terdakwa Terbit sendiri ada 5 kasus yang satu lagi dialaminya. apa, Bang? Satu lagi ada gratifikasi itu rentetan dari OTT-nya. OTT, oke. Bang Anil, Anil, ini kan sudah mau lebih dari satu tahun ya, Bang, kasusnya ini ya? Hampir. Hampir 1 tahun. 3. Oke. Iya. Hampir 1 tahun. Ini korban yang menerima retribusi itu ada restitusi, itu ada 12. Nah, bagaimana nasib mereka sejak di awal kasus, Bang? Apakah mereka memang mendapatkan penanganan atau gimana? Soalnya kan parah nih ya, ada yang sampai trauma dan segala macamnya, gimana? Ya, jadi sebelumnya mereka ini memang sudah pasti sudah dilakukan ini ya, Kak, untuk mental atau traumanya itu melalui lembaga perlindungan saksi dan korban. Jadi mereka ini sudah diberikan seperti apa ya kita bilang ya, seperti terapi lah gitu. Jadi setelah dilakukan pendampingan oleh lembaga LPSK itu tadi, itulah dihitunglah beberapa orang yang berhak untuk menerima restitusi itu. Jadi ada 12 orang seperti itu. Mereka yang dinilai mungkin memiliki trauma yang cukup berat yang dialami mereka selama dalam kerangkeng seperti itu. Nah, bagaimana suasana saat persidangan tadi, Bang? Baik, jadi suasana persidangan memang cukup berbeda dengan 5 sidang yang sebelumnya ditunda. Jadi di 5 sidang yang sebelumnya itu cukup ramai ya, cukup padat gitu ruang sidang, karena kita mengingat Pak terdakwa terbit rencana Perangin-Angin ini merupakan dulunya mantan ketua MPC Pemuda Pancasila, yaitu OKP yang ada di Kabupaten Langkat. Jadi ia memiliki massa yang cukup banyak dan orang-orang terdekatnya seperti itu. Bahkan istrinya yang merupakan juga ketua DPD Golkar Langkat itu Tiorita BR Surbakti juga tak pernah absen selama suaminya ini menjalani persidangan. Jadi beliau tadi selalu hadir dari mulai sidang pertama sampai sidang tuntutan hari ini, beliau selalu hadir.
Begitu juga dengan anaknya ya, Dewa Perangin-Angin. Sebelumnya juga sempat ada juga kita lihat di dalam kawasan pengadilan itu hadir untuk melihat persidangan ayahnya. Namun pada sidang hari ini memang terlihat tidak terlalu ramai ya, itu sepi, dan bahkan biasanya pengunjung-pengunjung yang memadati ruang sidang, bahkan ada yang mengenakan seragam OKP Muda Pancasila, pada hari ini tidak terlihat seperti itu. Jadi tadi setelah persidangan usai, nampak memang Terbit Rencana Perangin-Angin sempat lemas gitu ya, seperti lemas mendengar tuntutan yang dibacakan oleh jaksa, dan ia langsung disambut oleh istrinya dengan pelukan erat seperti itu Kak, dekapan erat dan sambil mengepalkan tangan untuk dalam artian kita menilai seperti memberikan semangat gitu kepada suaminya. Bahkan tadi di luar persidangan kita sempat melakukan wawancara dengan istrinya dari KBR Subakti yang juga ketua DPD Golkar Langkat. Dia memang merasa kecewa dan marah ya dengan Jaksaan Negeri Langkat yang menuntut suaminya itu 14 tahun penjara seperti itu Kak. Dan bahkan ya menyatakan bahwa jaksa itu kejam seperti itu Kak. Dan meski demikian dia tetap mengharapkan keadilan yang nantinya akan diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim, dan ia akan berserahkan semua persoalan suaminya ini ke Tuhan Yang Maha Kuasa seperti itu Kak. Oke. Baik Bang, ini nih Ica masih ada pertanyaan lagi nggak? Cukup. Satu lagi pertanyaan Bang. Ketika para korban ini dikerangkeng oleh terdakwa, apakah mereka tidak memiliki akses untuk menghubungi pihak keluarga? Melaporkah? Atau melapor, atau entah mungkin dikasih... Ini ke cerita 2023 tadi berarti ya? Keringanan atau bagaimana Bang? Jadi sesuai fakta persidangan juga ya Kak. Jadi orang-orang yang dikerangkeng yang berada di belakang halaman rumah terdakwa ini, sebelum masuk ke dalam kerangkeng itu bahkan melalui persetujuan orang tua mereka Kak. Seperti itu. Jadi ini fakta persidangan. Ini fakta persidangan yang selama ini sudah berjalan hampir 1 tahun lebih ya Kak. Jadi ini semua sudah ada persetujuan dari orang tua. Bahkan kabarnya sebelum mereka dimasukkan ke dalam kerangkeng itu ada surat pernyataan yang dibuat Kak. Namun hanya saja kerangkeng ini mulanya berkedok seperti rehabilitas narkoba. Nah, pasti kayak gitu. Nggak mungkin kita mau di kerangkeng kita terima gitu ya Bang. Lanjut. Benar. Jadi mulanya kerangkeng ini berkedokan rehabilitas narkoba seperti itu. Namun saat di sidang-sidang sebelumnya, bahkan sidang ini terungkap pada saat kasus anaknya Dewa Perangin-Angin. Pada saat itu ada beberapa saksi seperti dari BNN, bahkan dari saksi-saksi ahli mengatakan bahwasanya kerangkeng ini tidak layak disebutkan sebagai tempat rehabilitas narkoba karena ada beberapa fasilitas yang tidak dipenuhi seperti itu Pak, dan tidak memiliki izin, itu yang paling utama. Ilegal. Jadi pasti ilegal. Jadi gitu, pengakuan dari terdakwa itu Terbit Rencana Perangin-Angin yang pada saat itu dijadikan saksi dalam kasus anaknya mengatakan bahwasanya rehabilitas kerangkeng yang berkedokan rehabilitas narkoba ini hanya diperuntukkan untuk anggota Pemuda Pancasila Kak, yang apa ya kita bilang kecanduan narkotika. Iya. Jadi mereka untuk merehabnya di dalam itulah seperti itu Pak. Namun itu tadi ya ditemukan ada beberapa tindak pidana kekerasan juga, bahkan sampai mengakibatkan meninggal dunia Pak. Itu. Berarti Bang korban-korbannya ini anak-anak muda Bang? Ada yang muda, bahkan ada yang sudah berumur, gitulah Kak, bervariasi. Sudah dewasa lah, ya pasti. Baik, terima kasih Bang Anil. Ini kita sama Bang Anil kayak udah setengah jam sendiri loh. Bang Anil penjelasannya banyak dan jelas sekali gitu ya. Terima kasih banyak ya Bang, diikuti terus nih kalau terus kasusnya sampai akhir penghabisan. Iya, sampai vonis. Karena vonis ini masih ada lagi 2 kasus yang menunggu ya Bang. Masih ada 2 kasus lagi, gratifikasi dan rencana kerangkeng manusia. Oke, terima kasih banyak Bang Anil atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Baik, selamat sore Kak Ica dan Kak Joy. Selamat sore Tribuners. Ini fun fact ya, aku tadi kan itu ketutup ya judulnya. Jadi bacaannya itu aku bacanya cuma rencana dituntut 14 tahun penjara. Terbitnya nggak ada. Kok rencana kayak gitu, kayak kapan tuntutan itu direncanakan gitu ya. Oke, tapi itu dia Tribuners ya, ternyata banyak sekali kasusnya. Shock nggak? Shock ya? Enggak, awalnya aku shock. Sisanya shake shock. Diikuti kali ya tren itu ya. Tapi aku salah nggak kalau misalnya Bang Anil
beritanya itu kayak gini luas kan, dapat dia menjelaskan. Dan dia jelasinnya memang secara menyeluruh. Apresiasi untuk Bang Anil. Kecil. Ya, oke, itu dia ya Tribuners ya, padat sekali. Nah, Dan memang kabarnya ini menarik kan. Sorry ya aku potong. Ini udah mulai sepi kan persidangan, mungkin karena udah terlalu lama, sampai 5 kali sidangnya ditunda-tunda untuk kasus ini. Dan ini Tribun Medan kembali lagi Tribuners. Semoga dari kasus ini kita sama-sama mengawal sampai betul-betul kawal terus. Oke. Ini di berita divonis kedua dengan seadil-adilnya. Lagi-lagi itu dari Langkat. Langkat juga. Wow. Jadi ada Sama sore Langkat ini. Enggak Bang Anil lagi kan? Enggak. Bang Anil part 2. Oke, ini tuh ada belasan guru honorer dari Kabupaten Langkat kembali berunjuk rasa di Polda Sumut terkait dugaan suap dan kecurangan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Langkat pada Rabu hari ini. Kali ini mereka membawa keranda mayat ke pintu masuk Polda Sumut. Terlihat keranda bambu ditutup spanduk bekas berwarna putih ditulis dengan cat warna merah dibentangkan di luar pagar. Bukan cuma itu Tribuners, keranda juga ditaburi bunga aneka warna. Ini biar totalitas ya. Di belakang keranda, belasan guru honorer dari Kabupaten Langkat ini berbaris memegang spanduk. Mereka mengenakan baju berwarna hitam secara serentak. Usai berorasi bergantian kurang lebih setengah jam, mereka melaksanakan sholat zuhur berjamaah di depan pintu masuk gedung Polda Sumut. Untuk mengambil air wudhu, para guru beserta kuasa hukum menggunakan air kemasan. Sementara untuk alat sholat, mereka menggunakan spanduk bekas. Tetap sholat. Tetap sholat dan tidak mau menumpang sholat di Polda Sumut ya. Oke, setelah sholat berjamaah, mereka juga berdoa bersama supaya perjuangan mereka meminta polisi mengusut dugaan suap dan kecurangan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian P3K itu nggak sia-sia. Nah, lalu ini ada Sofian Gajah, kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Medan yang mendampingi para guru honorer mengatakan bahwa mereka tuh membawa keranda mayat ke Polda Sumut sebagai bentuk protes matinya keadilan di Polda Sumut. Para guru honorer ini dinilai tidak mendapatkan keadilan meski sudah melapor dugaan suap dan kecurangan ke Polda Sumut. Sementara sholat berjamaah di depan pintu masuk Polda Sumut supaya hati penyidik yang menangani kasus ini terbuka lah gitu ya, upaya mereka. Baik, ya ini kira-kira gimana ya tadi ya kericuhan atau kisruh-kisruhnya. Kita ada video ini, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Yang terjolimi, tapi profesi guru hari ini terjolimi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oleh oknum-oknum yang mengambil kepentingan. Berkeliaran, bahkan orang itu masih sering mengintimidasi para guru-guru ataupun juga klien yang kita dampingi Pak. Nah itu yang mau kita bisa. Nah, dan yang ketiga itu orang yang terlibat di sini tuh kita tidak bisa hanya mengiyakan 2 guru kepala sekolah saja Pak. Itu enggak logis. Kuat di atas kekurangan kamu. Tak lelah banting tulang dengan dirimu. Kau curi hak kami. Kami akan kami menderita. Tapi aksi kali ini Bang, ini kan sudah berulang nih, seperti apa hari ini? Baik, terima kasih kepada rekan-rekan pewarta hari ini yang berhadir di sini. Terlebih dulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di hari yang panas ini kita LBH Medan dan juga bersama para guru-guru P3K Langkat masih semangat menyuarakan tentang mandeknya ataupun juga mandulnya proses penegakan hukum penetapan tersangka yang ada di Kabupaten Langkat ya terkait dengan permasalahan P3K. Jadi tadi terkait dengan upaya hari ini Bang yang kita aksi ini ya mendesak dan juga menuntut supaya kan sebelumnya ada dua orang tersangka namun belum ditahan. Nah, kita supaya minta itu ditahan, itu yang pertama. Dan yang kedua, sejauh ini aktor intelektualnya belum ada disentuh ataupun juga belum ada dijamah oleh hukum yang kita ketahui Bang. Baik itu dia ditetapkan tersangka maupun juga hal-hal lain. Itu dia. Bang tadi Bang membawa keranda dan sholat berjamaah tadi, mungkin bisa dijelaskan kenapa dilakukan kali ini Bang? Ya itu merupakan bentuk kekecewaan kita dan juga bentuk kepesimisan kita terkait dengan Polda Sumut. Keranda itu merupakan bentuk simbol dari matinya keadilan terhadap guru-guru P3K Langkat yang sejauh ini hak mereka dimarginalkan ataupun juga dikesampingkan dalam permasalahan ini. Yang kedua juga kita di situ menuliskan RIP Polda Sumut ya.
ya kita sejauh ini menganggap kerja-kerja Polda Sumut itu ya sudah tidak objektif lagi. Mengapa demikian saya katakan? Kalaulah objektif maka aktor intelektual yang ada permasalahan P3K Langkat ini sudah pasti ditangkap dan pasti sudah terkuak dalam artian permasalahan ini. Gitu ya saya sampaikan. Sholat berjamaah tadi bang, sholat berjamaah tadi. Ya. Sholat berjamaah tadi. Ya itu bentuk kita juga pertama bentuk dari kewajiban kita selaku orang Islam, dan yang kedua juga kita mendoakan supaya aparat ataupun juga penegak hukum yang menangani perkara ini hatinya lebih dibukakan dan juga lebih diterangkan. Begitu dia. Kalau bisa paparnya pun terkait tentang ancaman-ancaman yang dilakukan kepada ini. Mungkin bisa guru-gurunya bang. Jadi ini memang ada. Apa bentuk ancamannya bang? Jadi tersangka itu bang? Ancaman-ancaman itu berupa komentar yang terjolimi, tapi profesi guru hari ini terjolimi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oleh oknum-oknum yang mengambil kepentingan. berkeliaran. Bahkan orang itu masih sering mengintimidasi para guru-guru atau juga klien yang kita dampingi Pak. Nah itu yang mau kita bisa. Nah, dan yang ketiga itu orang yang terlibat di sini tuh kita tidak bisa hanya mengiyakan 2 guru kepala sekolah saja Pak. Itu enggak logis. Kuat di atas kekurangan kamu. Tak lelah banting tulang dengan dirimu. Kau curi hak kami. Kami akan kami menderita. Tapi Aksi kali ini bang, ini kan sudah berulang nih, seperti apa hari ini? Baik, terima kasih kepada rekan-rekan pewarta hari ini yang berhadir di sini. Terlebih dulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di terik yang panas ini kita LBH Medan dan Oke. Komentar si Joy tadi ya Tribuners ya FYI. Kayak mana nyorong tuh panas-panas. Ya panas-panas Demo. berorasi kan. Pasti tambah lagi menyampaikan aspirasi, ada kegeraman emosional. Makin berapi-api Iya, ya. panas dari dalam, Menyala panas bang dari bulu. luar. Kalau bahasa Bataknya matutung. Oke, Oke. Tribuners, kita telah terhubung dengan reporter kita yang akan menyampaikan kronologi Ada Bang dari Freddy. berita ini. Halo Ya, Bang halo, Freddy. selamat Ih, masih sore, di Polda. Joy. Dengan headset maunya. Selamat sore, Joy. Udah dengar loh, udah Belum bisa. bagus. Ica Dengar ngomong. ini. Dengar kan, Bang? Abang dengar Dengar, apa yang dengar. dibilang si Ica? Dengar. Selamat sore, Bang Freddy. Ya, selamat sore. Masih di Polda ya, Bang? Masih. Masih. Perasaannya. Oke. Baik, Bang Freddy. Lanjut. Silakan laporannya mengenai aksi yang dilakukan pada sore tadi Di Polda Sumut. di Polda Sumut. Iya, jadi aksi ini sudah yang ketiga kalinya ya, tapi memang hari ini berbeda, di mana belasan guru honorer itu membawa keranda mayat yang dibuat dari bambu, ditutup menggunakan spanduk bekas. Kemudian mereka juga tadi itu sholat berjamaah di pintu masuk Polda. Nah, kalau kata kuasa hukum tadi itu, keranda itu sebagai simbolis matinya keadilan yang dirasakan oleh para guru honorer ini. Kemudian terkait sholat berjamaah itu mereka supaya berdoa supaya penyidik yang menangani kasus ini bisa mengusut tuntas kasus yang sudah dilaporkan ini. Jadi memang kasus ini adalah kasus dugaan kecurangan dan suap penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang terjadi di Kabupaten Langkat pada tahun 2023 lalu. Nah, itu ada dugaan kecurangan dan suap menyuap yang dilakukan di sana, di mana memang awalnya ini ada sekitar, kalau nggak salah itu ratusan guru honorer yang dinyatakan tidak lulus P3K. Sementara ada guru-guru yang diduga siluman itu justru lulus begitu. Padahal kan syarat di awal itu katanya itu harus berdinas ya, atau bekerja menjadi honorer itu Selama 3 2 hingga tahun. lebih dari 3 tahun ya. Tapi ternyatanya katanya itu ada yang baru setahun, bahkan tidak pernah terdaftar ya, Iya. tidak pernah terdata mengajar di sekolah tersebut, itu justru keterima gitu. Nah, mereka ini menduga memang ada permainannya itu di penghujung ya, di penghujung tes itu, yang awalnya katanya tesnya tidak ada, ternyata di penghujung itu justru ada. Jadi mereka itu tidak mempersiapkan diri, jadi akhirnya mereka dinyatakan tidak lulus. Ini kalau tidak salah nama tesnya itu seleksi kompetensi teknis tambahan gitu ya, di penghujung pengumuman gitu. Nah, dan itu dilakukan secara terburu-buru tanpa persiapan lah, jadi mereka tidak mempersiapkan, kemudian tes itu ternyata ada gitu.
Jadi karena dinyatakan tidak lulus dan ada peserta yang kita bilang tadi tidak pernah mengajar dan masa ngajarnya itu baru sebentar dan lulus, mereka itu melapor ke Polda Sumut bahwa ada dugaan tindak pidana yang terjadi di rekrutmen tersebut. Alhasil kemarin itu Polda Sumut menetapkan 2 orang tersangka, tetapi lagi-lagi guru honorer ini kecewa. Kenapa kecewa? Karena hanya 2 kepala sekolah yang ditetapkan sebagai tersangka. Itu kan kepala sekolah dasar. Nah itu sementara mereka itu menyebut bahwa kepala sekolah itu tidak terlibat dalam panitia seleksi rekrutmen. Yang terlibat adalah dinas pendidikan begitu. Jadi tidak ada keterlibatan kepala sekolah. Nah, barang bukti yang mereka dapatkan itu adalah kwitansi pembayaran dari peserta yang kita duga itu dinyatakan lulus ya, gitu. Jadi sementara itu kan karena cuma dua tersangka ini, jadi guru honorernya merasa kecewa kayak masih ada lagi nggak adil ya, bahwa polisi ini bekerja tidak maksimal, tidak mengungkap sampai ke akar-akar dan tidak mungkin lah begitu, tidak ada aktor intelektual yang terlibat di dalamnya gitu. Mungkin seorang kepala sekolah SD itu bermain seperti ini gitu, sementara mereka kan tidak ikut serta ya dalam panitiaan penerimaan gitu. Oke. Nah tapi ini sebenarnya langkah yang cukup jauh ya Bang untuk guru honorer ini mengadakan aksinya itu ke Polda Sumut gitu. Apakah sebelum ke Polda Sumut mereka telah melakukan aksi di tempat lain? Iya, jadi ini aksi yang ketiga kalinya. Jadi tadi itu setelah dari Polda Sumut itu kalau nggak salah mereka ke Ombudsman Sumut ya, kembali berunjuk rasa di sana gitu mengenai administrasi dan sebagainya ya. Jadi aksi ini memang katanya itu bakal terus dilakukan sampai mereka mendapatkan keadilan. Jadi memang mereka ini adalah guru-guru yang tidak lulus P3K itu, dan mereka merasa ada kecurangan lah gitu. Mereka sudah mengabdi dan segala macam, tapi ternyata dinyatakan tidak lulus. Malah yang lulus itu yang seperti yang disebut tadi, yang baru mengajar sebentar dan bahkan tidak pernah mengajar, justru katanya itu bekerja di dinas lain, tapi kemudian ketika udah P3K guru itu lulus gitu. Nah, mereka para guru honorer ini mengetahui Bang siapa-siapa aja kah orang-orang yang diduga siluman itu? Apakah sudah dilaporkan juga? Mereka tuh mengetahui siapa-siapa aja gitu, bahkan mereka tuh mengantongi bukti ya, rekaman permintaan uang dan sebagainya gitu. Lalu apa langkah hukum terhadap bukti-bukti tersebut Bang? Iya itu, sayangnya kata mereka polisi itu cuma menetapkan 2 orang, yaitu kan kepala sekolah dasar itu sebagai tersangka, sementara aktor intelektual atau pejabatnya itu tidak ada yang ditetapkan tersangka. Hal ini tentu berbeda kalau kita bandingkan dengan kasus yang serupa ya di 2 kabupaten, yaitu di Kabupaten Mandailing Natal itu menetapkan kepala dinas dan beberapa pejabat lainnya ya, di Dinas Pendidikan Mandailing Natal sebagai tersangka. Kemudian di Batubara juga itu menetapkan pejabat, bahkan adik mantan Bupati Batubara ditetapkan sebagai tersangka. Meski memang kemarin itu sempat ditahan, tapi memang ditangguhkan atau dikeluarkan ya karena masa penahanan. Nah, di Langkat ini berbeda, cuma 2 kepala sekolah dasar gitu. Makanya para guru honor ini merasa geram lah gitu, merasa bahwa penanganan kasus P3K di Kabupaten Langkat ini terkesan diistimewakan gitu dibandingkan dengan 2 kabupaten lain yang mempersangkakan kepala dinas gitu. Oke. Nah Bang, terakhir Bang, apa respon dari pihak Polda atas aksi yang digelar oleh belasan guru honorer ini? Ya, jadi tadi aksi guru honorer ini tadi direspon oleh Kanit 3 Subdit Tindak Pidana Korupsi di Treskrimsus Polda Sumut AKP Rismanto. Nah, dia menjelaskan bahwa sampai saat ini memang 2 tersangka itu tidak ditahan, tetapi dalam 2 minggu ke depan polisi akan melengkapi berkas dan mengirimkan berkas maupun tersangka ke kejaksaan supaya bisa segera diadili. Nah, terkait tersangka lain atau calon tersangka lain ini memang sejauh ini belum ada, tapi polisi memastikan bahwa proses penyelidikan itu masih terus berlangsung sampai saat ini. Nah, mereka itu menyebut
bahwa penyelidikan P3K ini berbeda, khususnya di Langkat itu berbeda dengan 2 kabupaten lainnya. Jadi mereka tuh kemarin tuh juga sempat dibilang bahwa metode penyidikannya itu juga berbeda. Kalau di 2 kabupaten lain itu memang agak cukup terang benderang ya, tapi kalau yang di Langkat ini kayaknya seperti berliku penyidikannya, bukan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Edward. Bang Freddy. Ya, terima kasih Joy. Terus informasi Dari awal di roasting. Selamat beraktivitas kembali Bang Freddy. Alhamdulillah sudah jelas ya headphone-nya. Selamat sore Bang. Oh, siap. Enggak loh, lucunya dia masih kebayang kan gimana lucunya kita dulu sama Bang Freddy yang dia pas mau menjelaskan itu mic-nya mati gitu. Pas dia bilang halo ada, halo udah ada, sudah terdengar sudah. Pas dia mau menjelaskan iya jadi jadi tuh lucu ya. Jadi sebuah pengupgradean juga nih dari Bang Edward untuk membeli yang baru. Oh iya. Aku panggil lagi Bang Edward. Oke. Bang Freddy, terima kasih banyak Bang Freddy atas usahanya memberikan informasi kepada Tribuners kalian. Baik, ini yang terakhir ini yang paling dinanti buat Tribuners ya. Boleh yang masih menonton kita lambaikan tangan dulu. Halo. Nah, jadi mungkin teman-teman di Kota Medan, di mana ya, Binjai. Aduh, di mana-mana deh. Pokoknya Pulau Sumatera udah. Itu lagi mati ya? listrik, padam listrik kini padaan di mana-mana ya. Nah, jadi memang itu sudah ditetapkan oleh PLN. Mungkin kita yang kurang dapat informasi ya, Tribuners ya. Atau kalian udah ada nih yang tahu terus bisa sedia air di rumah atau sedia kebutuhan ya, mungkin kalau mati listrik kita nggak bisa akses. Nah, jadi PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan 3. Ini aku yang baca nggak apa? Nggak apa? Oke. UP3. Aku tidur. Oke, merajut ya. Kembali melakukan pemadaman listrik bergilir untuk sejumlah daerah di Kota Medan pada hari ini. Pemadaman ini berlangsung di 2 wilayah, yaitu Medan Selatan dan Medan Baru. Oh, enggak juga. Aku Medan Timur masih kena. Nah, jadi sebenarnya ini juga Joy yang menjadi keresahan aku ya sebagai masyarakat yang terdampak gitu ya. Jadi memang ini berita udah ada dari semalam mengenai pengumuman untuk pemadaman listrik. Nah, tapi dari Instagram di PLN sendiri itu mengumumkan beberapa titik nih. Itulah di Medan Selatan dan Medan Baru gitu. Dan dijadwalkan itu di jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Nah, tapi untuk realnya gitu ya, aku sebagai masyarakat Medan Timur yang tidak termasuk itu terdampak juga dan di jam 9. Jadi kayak apa nih tiba-tiba lebih cepat gitu. Jadi kami yang belum melakukan persiapan itu tidak ada persiapan apa-apa dong ya. Sedangkan kita membaca jadwalnya ini tuh di jam 10. Oke lah, mungkin daerah aku tidak dituliskan, it's okay. Tapi kan di jam itu jam 10, ini jam 9 loh. Aku jadi kayak cek lagi tuh IG-nya kan, bener kok masih tetap sama gitu. Dan mungkin PLN ini tidak memberikan pengumuman secara detail dan menyeluruh gitu ya. Buat aja di sosial media nggak apa-apa, masyarakat lebih mudah mengetahuinya, mengetahui informasi, tapi ya dibuat sedemikian rupa dengan detail gitu kan. Atau semisalnya sudah terlanjur di-upload ya, dikasih tahu update-annya. Ternyata bisa yang di sini nih juga mati lampu, padam listrik. Benar. Kayak mungkin kayak kita mengupload di media sosial itu nggak susah kok. Iya. Nah, jadi kayak gitu ya, pastinya banyak masyarakat yang mengeluhkan gitu. Ya, air tidak ada, baterai handphone tidak ada, yang mau bekerja, yang mau sekolah. Bahkan kayak di beberapa titik itu sampai 5 jam coba. 5 jam itu mereka melakukan pemadaman. Nah, jadi ini Sumatera Utara mengalami pemadaman. Ini khusus yang di Sumut ya. Mungkin kalau di luar Sumut boleh nyimak dulu. Mengalami pemadaman listrik bergilir dari 3 hingga 5 jam sejak pagi yang meliputi hampir seluruh di wilayah seperti Binjai, Medan, Langkat, Matang Siantar, Padang Sidempuan, Rantau Prapadang, Lubuk Pakam. Keluhan warga di Medan Helvetia. Ini ada dia yang mengeluh kalau misalnya dia tuh mati, nggak ada air, nggak ada
listrik gitu ya. Nah, sebentar. Mungkin dia boleh diinformasikan dulu mengenai tadi ada yang di rantau juga ya. Di Iya, rantau jadi juga Tribuners ada juga yang berapa di jam tuh kira-kira? rantau berapa? Mulai dari jam 8 sampai jam 1. Di apa juga di Kota Pinang mulai dari jam 8 kalau nggak salah ya. Jam 8 sampai jam 12 masih mati lampu juga. Baru aku ditinggal tidur, Isya. Oh, jadi udah nggak tahu lagi ya kayak mana ya? Sampai jam berapa? Pagi-pagi udah bangun dia udah nyala lampunya. Nah, ini mungkin imbauan kepada Tribuners sekalian, kan kita udah tahu nih bakalan ada pemadaman listrik, sedia payung sebelum hujan. Gak apa-apa lah kalau kamar mandinya agak sempit, ditampungi lah airnya di dalam ember. Iya, ya mungkin itu apa ya, upaya gitulah ya, Iya, mencegah betul. kekurangan air. Iya, dan kalau airnya sudah nyala, misalnya ada cucian, langsung dilakukan cucian piring, cucian baju. Karena nanti bisa jadi ada pemadaman lagi. Betul, jadi kita udah prepare. Jadi sediakan air-air itu ya untuk kepentingan darurat seperti buang air, mandi, dan minum. Oke, nah pemadaman itu disebabkan karena PLN akan melakukan pemeliharaan komponen JTM dan perintis pohon pemeliharaan tempatnya dilakukan atas penyulang L01 dan PL01. Nah, sebenarnya ini sudah dirincikan ya, Joy, mengenai titik yang terdampak itu di Medan Baru sudah ditentukan gitu, kayak Jalan Cangkir, Jalan Kertas, Jalan Masjid, gitu-gitulah. Lalu nih kayak mereka itu udah buat flyer gitu. Flyernya tuh kayak yang tadi, aku juga kayak bingung gitu loh. Maksudnya kenapa nggak semuanya diinformasikan gitu. Berdasarkan informasi yang dikutip dari Instagramnya @PLN UPT3 Medan, pemadaman ini disebabkan karena PLN akan melakukan pemeliharaan jaringan HUTM, baru penggantian trafo UGB, baru ada perampalan pohon di atas jaringan ATA dan pemindahan utilitas. Pemadaman listrik besok meliputi penyulang DA08 dan DN01 yang berdampak pada banyak lokasi. Nah, jadi buat Tribuners mungkin besok itu masih ada pemadaman listrik juga. Jadi boleh kita siap siaga lah untuk persediaan kebutuhan yang kayak tadi kita bilang, sediakan air, dan kalau ingin mencuci pakaian itu dikondisikan jamnya mungkin ya, karena kayak tadi tuh di aku Medan Timur jam 9 sudah mulai mati. Nah, karena hidupnya di jam 2 bisa lebih cepat dia ya. Iya, tentatif on time. Kayak tadi aku udah habis baju kerja ini. Rencanaku tadi mau menyetrika lah gitu kan. Mati lampu. Untung ada baju lagi masih gitu. Pantas lah tuh pakai lah blazer premium gitu. Iya. Trennya nih nggak dipakai dulu ya kan. Pakai lah si premium ini. Tapi kalau di Joy sendiri, Joy Medan Baru kan? Oh ya, Tribuners. Beruntungnya mulai dari semalam di daerah aku itu saya Asahan, saya Siput, saya Galang, saya Padang itu nggak padam listrik. Nggak tahu nanti malam ya kan, karena apakah bakalan terdampak. Tapi beberapa di Medan Baru seperti di Jamin Samsek Ginting, ya itu ya, Samsek. Ya sama sekali nggak ada pada pemadaman listrik. Itu udah ada di daerah tetangga Jamin Ginting, sudah mulai pemadaman listrik mulai dari tadi malam sampai tadi pagi juga udah. Padahal juga Medan Baru ya. Ya, Medan Baru. Oke, ya itu dia ya yang meresahkan masyarakat. Sampai aku lihat tadi di IG-nya itu kayak diserbu cuy ya, bisa-bisan kayak sampai 7 jam loh orang padam. Ini ada yang bilang listrik hidup tidak dipuji, listrik mati dimaki. Itulah PLN. Woi, listrik hidup itu ya tanggung jawab mereka. Benar. Gitu loh. Kita dan sudah kita membayar. Ya kita harus kayak kita beli makanan. Masa orang ngasih makanannya kita puji gitu? Kalau orang nggak ngasih makanannya kita pasti marah-marah gitu kan? Dan menurut aku gini, yang dipermasalahkan di sini itu sebenarnya bukan pemadaman listriknya, tapi lamanya, durasinya, yang berbeda dengan yang diberitakan kepada publik. Nah, dikasih tahu dari jam sekian sampai jam sekian, nyatanya lewat, dan nggak ada salahnya di-update lagi mengenai mungkin ada jam yang maju gitu, diupdate aja gitu di media sosial. Kita udah punya media sosial kok. Mungkin itu imbauan buat PLN juga ya, memperbaiki
informasi kepada masyarakat seperti itu. Dan Tribuners pastinya lah, ini PLN kan sedang melakukan pemeliharaan ini untuk publik juga, Iya, layanan benar. publik menjadi lebih baik. Jadi nggak ada salahnya kita bersabar ya, dan Tribuners. berkorban sedikit. Iya, Jadi kayak benar sekali. hanya ini loh, perlu kerjasama antara masyarakat dan juga PLN-nya nih untuk saling mengerti lah seperti itu. Ya, itu dia 3 berita kita pada hari ini. Untuk berita lainnya kalian bisa ke portalnya Tribun Medan, ada di www.medan.tribunis.com, atau bisa di media sosial kita di bawah ini, atau juga bisa langsung download aplikasi Tribun X di App Store maupun Play Store. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore. Kalau begitu aku Risha Dan aku Joy, beserta aku yang bertugas pamit undur diri. bye Tribuners, selamat sore Medan.